Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya percaya ketika saya bisa hadir di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu, itulah kemurahan Tuhan terbesar di hidup kita. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau membuat kita mengerti rencana-rencana Dia di dalam hidup kita. Untuk itu kita akan sama-sama baca dari Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ayat 17 saya akan baca buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang maha kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memberitakan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, lari dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah Tuhan sendiri akan memberkati kita pada hari ini dengan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hari ini hamba mau menyerahkan kehidupan kami. Tuhan pimpin kami, ajari kami untuk mengerti rencana-Mu di hidup kami. Bimbing kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di hidup kami. Ajari kami Tuhan supaya kami tidak salah dalam hidup ini. Ajari kami Tuhan supaya kami mengerti apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Tuntun kami, buat kami mengerti Tuhan. Hari ini kami mau mengerti akan isi hati Tuhan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya memberi tema buat kita semua adalah menikmati damai sejahtera Allah di hidupmu. Menikmati damai sejahtera Allah di hidupmu. Ini penting. Karena apa? Akhir-akhir ini mungkin kita mulai kehilangan damai sejahtera. Semenjak COVID-19 menguasai dunia, bahkan COVID-19 masuk ke Indonesia, kita mulai khawatir, kita mulai ketakutan. Dan saya percaya ketika semua ini terjadi, maka mungkin kita mulai putus asa. Ujungnya, bisa saja kita mulai kehilangan damai sejahtera. Tapi hari ini saya mau ajari kita untuk mengerti. Ketika situasi semua ini terjadi, mungkin saat ini di rumah kita mulai berkurang beras karena pekerjaan berhenti, kita di PHK dan sebagainya. Kita mulai kehilangan semuanya. Sedikit demi sedikit uang kita mulai menipis, tapi percayalah, Tuhan akan memberkati hidupmu. Dan pertanyaan buat kita ketika situasi seperti ini terjadi di hidup kita. Saya mau katakan, jangan izinkan iblis mengambil damai sejahtera di hidupmu. Jangan izinkan itu terjadi di hidupmu. Pertanyaan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kondisi ini terjadi, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi semua ini? Melihat ini dan apa yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Supaya kita mengerti bagaimana Tuhan mau kita menghadapi semua ini. Sehingga damai sejahtera Tuhan tidak hilang di hidup kita. Tapi justru kita semakin menikmati damai sejahtera Allah di hidup kita. Ada beberapa hal. Pertama, yang saya mau bagikan buat kita adalah jangan gantikan Tuhan yang memberi damai sejahtera itu dengan apapun. Jangan gantikan Tuhan, sang pemberi damai sejahtera itu dengan apapun. Jangan pernah. Ketika kita mulai menggantikan Tuhan di hidup kita, maka saya percaya kita mulai akan kehilangan damai sejahtera. Firman Tuhan
berkata di ayat 17a, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, kenapa dia sampai katakan akulah Tuhan Allahmu? Ini perintah. Dia nggak main-main. Dia tegas untuk ini. Akulah, bukan yang lain. Hanya aku, bukan yang lain. Aku Tuhan. Di sini dia katakan Tuhan perjanjian. Dia Allah yang setia dengan perjanjian. Kita boleh nggak setia, tapi dia tetap setia. Dan dia seperti itu. Dan dia mengatakan, aku Tuhan Allahmu. Perhatikan. Dia mau mengikat hidupnya dengan kita. Dia mau mengikat. Karena dia mau katakan bahwa aku sudah menebus engkau dari dosa. Aku yang Maha Kudus. Aku pemilik langit dan bumi. Aku yang menentukan semua. Aku yang menentukan sejarah. Bahkan dia yang mengatur sejarah. Dia Allah yang Maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Untuk itu belajar untuk mengerti bahwa jangan pernah gantikan dia dengan yang lain. Kalau dia penguasa alam semesta, apalagi yang kurang? Kalau dia yang berjanji dan dia yang menjamin, apalagi yang masih kurang? Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ini penting buat kita untuk mengerti. Jangan sampai akhir-akhir ini justru ada dua hal yang kadang-kala bisa menggeser Tuhan di hidup kita. Yang pertama HP, Bapak Ibu. Segala sesuatu semua terikat dengan HP. Semua terikat dengan online. Semua terikat dengan internet. Kerjaan terikat dengan semua ini. Dan sehingga ketika kita kehilangan HP, ketinggalan HP, seakan dunia ini hancur. Selesai hidup kita. Karena semua sudah online. Kita sangat terikat. Bahkan baterai mati. HP baterai kita mati. Kita panik. Kita panik, kita cari chargeran cepat-cepat. Jangan sampai ada WA penting dan sebagainya. Bapak Ibu, ini mengerikan. Dan yang kedua adalah COVID-19 yang jadi momok dalam hidup kita hari ini. Sehingga kita justru sering cari berita tentang COVID. Sehingga membuat kita justru ketakutan. Saudara, ini mengerikan Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan sekali lagi, jangan pernah geser Tuhan di hidup kita. Ini penting. Kenapa? Ketika kita tidak menggeser Tuhan dalam hidup kita, maka jaminan di Yesaya 48 ayat 18a, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara, ini ngeri. Berarti kalau kita geser Tuhan, percaya atau tidak, damai sejahtera kita bisa kering di hidup kita. Kalau kita mulai kehilangan damai sejahtera, itu ngeri. Karena hanya 3 hal dari 9 buah roh. 3 hal itu datang dari Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini penting. Ini datangnya dari Tuhan. Karena kasih itu karunia Tuhan. Dan sukacita itu pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan. Damai sejahtera itu anugerah Tuhan. Yang Tuhan curahkan di hidup kita. Pertama, ketika kita mulai kehilangan damai sejahtera, berikutnya yang akan dicuri adalah sukacita kita. Dan setelah sukacita kita diambil, maka kasih kita akan Tuhan mulai hilang. Bapak Ibu, sekali lagi, jangan pernah geser Tuhan di hidup kita. Nah, poin yang kedua, buat kita, izinkan Tuhan yang terus mengajari hidup kita. Ayat 17b berkata buat kita, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang mengajarkan engkau tentang apa yang memberi faedah. Izinkan Tuhan mengajari hidup kita. Dia Allah yang Maha tahu. Dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi di depan kita. Dia mengerti. Dia tahu semua. Bahkan saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bahayanya kalau kita sok tahu dan kita buat rancangan hidup kita sendiri, dan kita tidak minta Tuhan yang pimpin hidup kita, Tuhan tidak mengajari hidup kita, maka ujungnya bisa kita kecewa. Akhirnya kita putus asa dan kita akan kehilangan damai sejahtera.
Tapi kalau kita minta Tuhan yang ajari, karena rahasia besar terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Saya baca buat kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku ini Tuhan, yang maha tahu itu, mengerti rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu firman Tuhan, dan itu janji firman Tuhan buat kita. Kalau Dia tahu, Dia Allah yang maha tahu, Dia tahu rancangan yang terbaik buat kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka percayakanlah hidupmu kepada Dia. Serahkan hidupmu pada Dia. Izinkan Dia yang mengajari hidupmu. Ketika engkau masuk dalam rancangan Tuhan, ketika engkau masuk dalam proyek Tuhan di hidupmu, engkau akan melihat bagaimana penyediaan Tuhan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini, dalam tahun ini, awal tahun, bersama jemaat dan pengurus Goshen, kami selalu mengawali tahun dan kami mulai bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau di tahun ini buat kami? Apa yang Tuhan mau ajari buat kami di tahun ini? Dan Tuhan hanya menyuruh kami untuk memberi makan 5.000 orang selama 1 tahun. Dari bulan Januari sampai tutup bulan Desember. Kami bingung ketika disuruh itu. Ketika disuruh itu kita mulai menghitung, Tuhan, seberapa kemampuan kita. Kadangkala Dia mengajari kita supaya kita berjalan di atas badai, bahkan berlari di atas badai. Dia mengajari kita untuk keluar dari perahu, keluar dari semua kenyamanan kita, injak laut, injak air, jadi tehel. Injak itu dan berjalan di atas badai itu bersama Dia. Ketika engkau berani keluar untuk masuk dalam rancangan Dia, engkau akan melihat bagaimana Dia berperkara di hidupmu. Dia akan menuntun engkau melihat rencana-rencana besar yang Dia sediakan di hidup kita. Tapi ketika kami disuruh waktu itu, saya bersama dengan Ibu Pepi, istri saya, bersama dengan pengurus Goshen, kami sempat bingung. Tapi kami memulai dari apa yang kami punya. Kami memulai dari apa yang ada di tangan kami. 5 roti 2 ikan yang kami punya. Saat itu kami punya hanya uang 1 juta. Kami mulai dari situ. Kami mulai masak. Kami mulai sediakan makanan. Dan saat itu kami dapat 100 bungkus. Ketika kami dapat 100 bungkus, dengan kami berusaha sekuat tenaga untuk menyediakan itu, kami bagi makanan itu dimulai Januari. Ketika Januari kami memulai dengan taat, kami bingung, saudara. Kami tidak mengerti kenapa Tuhan suruh kami selama 1 tahun ini. Tapi memang sebelum-sebelumnya Tuhan selalu ajari kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Ketika kami taat itu, tepat bulan Maret kami baru mengerti. Ketika COVID masuk di Indonesia, ketika kami tahu COVID mulai masuk di Indonesia, orang mulai tidak bekerja, orang mulai dirumahkan, sehingga orang mulai khawatir, orang mulai ketakutan, orang mulai putus asa. Satu hal yang kami tahu, ketika Tuhan suruh kami memberikan makan buat pemulung anak jalanan, orang-orang yang seakan tidak punya harapan di hidup mereka. Mereka yang tidak, setiap bulan mereka tidak melihat gaji. Mereka tidak tahu. Tapi hanya berjuang setiap hari buat hidup mereka. Itu yang kami berusaha. Dan ketika kami beri makan buat mereka, banyak doa yang kami terima. Dan kami baru mengerti. Karena Tuhan mengasihi mereka. Kalau kita yang punya gaji saja khawatir, bagaimana mereka? Kalau kita yang punya uang aja khawatir, bagaimana mereka? Kalau kita yang masih punya beras di rumah aja khawatir, bagaimana mereka? Tapi Tuhan pelihara hidup mereka. Dan kami melihat bagaimana banyak orang terlibat. Itu yang namanya penyediaan. Ketika Tuhan mengajari kita, Dia tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Dia tentang kita. Dan Dia mau lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan tahu di setiap pribadi kita masing-masing, Dia punya rencana, Dia punya blueprint buat kita semua masing-masing. Tapi maukah kita izinkan Dia bekerja dan membuka blueprint itu dalam hidup kita?
dan taat, mau diajari oleh Dia. Ketika kami taat, mau diajari oleh Tuhan. Ketika kami hanya bisa bagi nasi, box, ada yang melihat tidak ada minuman. Orang yang sport minuman. Ketika kami berbagi dan mulai corona datang, mereka melihat tidak ada masker. Ada orang yang sumbang. Ketika mereka lihat tidak ada sanitizer, ada yang orang sumbang. Bagaimana pemulung bisa mikirin sanitizer? Bagaimana mereka bisa mikirin masker? Untuk makan minum aja mereka udah susah. Tapi Tuhan bertanggung jawab untuk hidup mereka. Kalau buat mereka saja Tuhan bertanggung jawab, apalagi hidup kita. Jangan khawatir, apapun yang terjadi akhir ini, percayakan hidupmu pada Dia. Izinkan Dia mengajari hidupmu. Izinkan Dia mengajari apa yang ada pada Dia tentang rancangan-rancangan besar, blueprint Tuhan hidupmu. Maka engkau akan mengerti. Dia akan lakukan banyak hal. Lebih dari yang pernah kita pikirkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Hal yang berikut. Yang ketiga, izinkan Tuhan yang menuntun bahkan memegang kendali hidup kita. Izinkan Tuhan yang menuntun bahkan memegang kendali hidup kita. Kita lihat dari ayat 17c. Yesaya 48 ayat 17c. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bapak Ibu, kata harus ini nggak main-main. Kata harus ini penting. Kata harus ini bukan pilihan, tapi ini keputusan. Kata harus ini yang Tuhan mau kasih tahu. Bahwa kalau engkau mau putuskan dalam hidupmu. Aku yang menuntun engkau. Aku yang memegang kendali hidupmu. Maka percaya. Aku, penjaga Israel, yang akan menjaga engkau di setiap langkahmu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya bersyukur ketika Tuhan izinkan itu dalam hidup saya. Amsal 5 ayat 21 demikian berkata, karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkahnya diawasinya. Segala langkah orang pun Tuhan awasi. Saudara yang Tuhan kasih, ketika Dia Allah yang tahu semua, Dia mengawasi, Dia tahu setiap jalan-jalan hidup kita. Apa yang harus kita pikirkan lagi? Saudara, kadang-kala Tuhan izinkan kita berjalan di padang gurun. Ketika Tuhan izinkan berjalan di padang gurun, mungkin tidak ada harapan di situ. Hanya ada keputusasaan. Ketika engkau melihat padang gurun, tidak ada jaminan di situ. Tidak ada hal yang bisa engkau pegang di situ. Tapi ayat 21 katakan, bahkan di padang gurun, aku bisa memberikan air. Di padang belantara, aku bisa memberikan makanan buat engkau. Karena ini penting. Mereka tidak akan menderita haus. Ketika mereka, ayat 21 dikatakan, mereka tidak akan menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia akan mengeluarkan air dari gunung batu. Ini luar biasa. Segala yang tidak mungkin ketika engkau izinkan Tuhan menuntun hidupmu. Di setiap langkahmu, Dia mengawasi. Jangan sampai engkau salah jalan, salah injak dalam hidupmu. Percaya. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Segala sesuatu engkau sedang berjalan di kemustahilan pada satu mustahil yang lain. Kau akan melihat penyediaan Tuhan yang luar biasa, yang gak pernah terpikir oleh hidupmu. Bapak Ibu saya alami itu. Bersama dengan pengurus kosen, kami mengalami hal-hal seperti ini. Ketika kami diizinkan Tuhan untuk berjalan bersama Dia. Tapi kalau mau jujur, ketika Tuhan izinkan saya dan istri saya, ketika Dia menyuruh kami untuk melepaskan semua pelayanan pekerjaan yang dulu menjamin hidup kami. Saya di gereja besar, istri saya di gereja besar, semua disuruh dilepaskan. Saya di sekolah, istri saya di sekolah, di yayasan. Tuhan suruh lepaskan semua. Hanya kami melayani pemulungan di jalan. Kami sempat khawatir. Tuhan, apakah ini jalanmu? Yang kami lihat di depan adalah padang gurun. Tidak ada jaminan, tidak ada janji. Tapi satu hal yang saya tahu,
Asal bersama Tuhan, saya tidak akan khawatir. Asal bersama Dia, saya akan berjalan. Terus, Dia yang pegang kendali hidup saya. Bapak Ibu, ketika kami mengalami itu, kami sempat bingung. 2012, semua tutup buku, kami mulai dari sesuatu yang baru. Dulu kami berpikir ketika kami melayani di gereja besar, kami bisa bantu pelayanan anak jalanan dengan apa yang kami punya. Tapi ketika Tuhan bilang lepaskan semua itu, kami sempat bingung. Bagaimana pelayanannya Yayasan Goshen? Bagaimana kami harus atasi ini? Tapi 2012 Tuhan buat banyak hal yang gak pernah terjadi dalam hidup kami, yang gak pernah kepikir. Dan di situ kami mulai masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan. Ketika 2018 Tuhan buat banyak hal yang gak pernah kami pikirkan. Tuhan eksekusi banyak hal. Ketika Tuhan ajari kami untuk pergi, kamu harus pergi berdoa untuk setiap tempat perjudian. Saudara, kami gak pernah membayangkan itu. Ketika Tuhan bilang harus eksekusi 3 tempat. Yang pertama yaitu Makau, kedua Genting, ketiga Las Vegas. Saya sempat bingung ketika Tuhan suruh itu. Yang sekarang aja Tuhan suruh lepas, kami nggak punya pegangan, bagaimana kami mau langkah ke sana? Tapi anehnya, kalau Tuhan yang tuntun, Tuhan tahu mengajari kita berjalan di atas air, berjalan di atas badai, berlari di atas badai itu. Ketika kami mulai melangkah, maka kami doakan. Tiba-tiba dari Hong Kong ada undangan yang sudah lama, dari 2009 kami tidak pernah kontak. Tiba-tiba beliau telepon kami, mengundang kami ke Hong Kong. Kami bingung. Kalau itu proyek Tuhan, kalau itu jalan Tuhan, Tuhan bisa buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Air bisa keluar dari gunung batu. Dia bisa catering dari surga setiap waktu buat engkau. Dan itu yang terjadi. Ketika diundang, kami hanya berpikir, oke, dari Hong Kong ke Macau dekat. Tapi kami mulai menghitung jumlahnya. Jumlahnya kami butuh sekian juta untuk kami berangkat ke Macau. Tapi satu hal yang terjadi. Ketika besoknya kami mau berangkat ke Macau. Hari ini, ketika kami sedang ikut pertemuan. Ada satu hamba Tuhan, dia hanya bilang, saya mau mendukung, saya mau support, saya mau memberkati. Saya bersama istri saya waktu itu, yang sedang ikut acara itu. Tiba-tiba, dia berikan dolar. Kami nggak sempat lagi tukar. Tapi besok kami harus berangkat. Dan ketika kami berangkat, kami tahu jumlahnya tepat untuk ongkos kami dari Macau, dari Hong Kong ke Macau. Kalau itu proyek Tuhan, dia eksekusi. Dan itu terjadi. Kami bisa lakukan itu. Ketika kami lakukan itu, kami taat lakukan itu. Di 2017, 2018, Tuhan bilang, kau harus eksekusi Genting. Tuhan, kami bingung. Ketika Tuhan suruh kami harus eksekusi Genting, bersama dengan jemaat Goshen, bersama dengan rombongan, waktu Macau, kami hanya beberapa orang. Tapi ketika Genting Tuhan suruh harus berperang ke sana, kami bingung bawa rombongan. Tapi itu Tuhan yang menyediakan. Hanya kami semua bisa berangkat. Bahkan ada jemaat yang gak pernah terpikir dia untuk urus paspor, gak pernah. Dia gak punya KTP, gak punya ini. Tapi Tuhan bisa buat sesuatu terjadi. Sampai akhirnya ke Genting. Dan setelah selesai dari Genting, Tuhan hanya suruh berangkat memberkati Israel. Saudara, dan akhirnya 2019 kami pergi ke Israel memberkati Israel. Saudara, ini luar biasa. Itu jalan-jalan Tuhan yang gak pernah kami pikirkan sebelumnya. Ketika Tuhan suruh kami lepaskan semua itu, mungkin tadi kami pikir itu yang terbaik di hidup kami, itu jalan hidup kami. Tapi Tuhan bilang itu bukan. Tuhan arahkan pada jalannya. Kami baru mengerti kalau kami tetap setia pada itu, maka kami tidak diizinkan untuk pergi ke Macau. Kami tidak akan diizinkan untuk pergi ke Genting. Kami tidak diizinkan untuk pergi ke Israel. Karena harus minta izin.
Dan itu nggak mudah. Kami baru mengerti ketika ikut jalan-jalannya. Saudara, dan penyediaan Tuhan selalu ajaib di hidup kami. Saya harus jujur, sampai hari ini kami hanya punya lutut untuk bertelut di kaki Tuhan. Untuk semua yang kami butuhkan, Dia menyediakan dengan ajaib. Saudara, ketika engkau melangkah dengan langkah-langkah Tuhan, Dia akan menuntun engkau. Maka engkau akan menemukan hal-hal yang penting di hidupmu. Saudara, sehingga engkau akan seperti Daud berani berkata di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berada dalam lembah kegelaman, aku tidak pernah takut. Aku tidak akan pernah khawatir. Dan aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Ada gadamu, ada tongkatmu. Bicara gada, bicara otoritas Tuhan menyertai kita. Bicara tongkat, itu bicara pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, engkau besertaku. Berarti ada Tuhan di situ. Dan Daud tahu ini. Ketika Daud ngomong ini, semua karena pengalaman dia. Dia izinkan Tuhan menuntun hidup dia. Ketika dia lawan Goliat, dia tahu pengalaman ini. Dulu engkau bisa lepaskan aku dari cakar beruang dan singa. Hari ini pun aku jadi pemenang melawan Goliat. Karena pengalaman dia dituntun oleh Tuhan. Dan Tuhan yang memegang kendali hidup dia. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini penting. Izinkan Tuhan memegang kendali hidupmu. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini, percaya Dia yang pegang kendali. Asal engkau berserah penuh kepada Dia. Dia akan memberikan jalan-jalan yang terbaik di hidupmu. Dan yang keempat, yang saya mau bagikan buat kita, yaitu izinkan firman Tuhan menguasai hidupmu. Izinkan firman Tuhan menguasai hidupmu. Ini penting. Dalam ayat yang ke-18a, firman Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Berarti banyak kali kita tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Banyak kali kita menyeleweng dari perintah-perintah Tuhan. Banyak kali kita tidak taat dari perintah-perintah Tuhan. Banyak kali kita hanya mendengar firman Tuhan, hanya masuk di telinga kita, tapi kita tidak pernah melakukan. Kita hanya tahu sebatas pengetahuan, tapi itu tidak pernah jadi daging di hidup kita. Dan hari ini Tuhan mau ajarin, kalau engkau mau menikmati damai sejahtera itu, seperti sungai yang tidak pernah kering, maka perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Saudara, ketika engkau izinkan firman Tuhan menguasai hidupmu, engkau akan mengalami banyak hal yang gak pernah engkau pikirkan dalam hidupmu. Seringkali, justru akhir-akhir ini, kadangkala bukan firman Tuhan yang jadi pegangan hidup kita. Banyak kali orang justru terpengaruh, sering mendengar, menerima berita-berita yang negatif dari televisi, yang negatif dari WA, yang negatif dari Facebook, yang negatif dari Twitter, yang negatif dari banyak hal. Kita sering justru lihat itu, perhatikan itu, tapi kita nggak pernah memperhatikan kebenaran firman Tuhan, memberikan telinga kita, hati kita untuk firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap saat, maka itu akan menjadi pegangan dalam hidupmu, menjadi kekuatan, menjadi iman dalam hidupmu. Percaya, Dia akan memampukan engkau melewati setiap badai hidupmu. Dia akan mengajar engkau, Dia akan menuntun engkau di setiap langkah hidupmu, sehingga engkau akan menikmati damai sejahtera. Walaupun engkau sedang berada di atas badai, engkau sedang berada di padang gurun, percaya ketika Dia bersama engkau, damai sejahtera itu tidak akan pernah kering, tapi justru meluap seperti gelombang laut dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Bahkan itu berpengaruh buat orang lain. Akhir-akhir ini justru kami terus membagikan. Kami sempat bingung ketika Tuhan suruh share, bagikan video-video berbagi itu buat banyak orang. Kami diteror,
SMS di WA, kalian kok tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Saudara, itu sakit buat kami. Tapi kami taat. Ketika kami upload itu, orang bilang, ngapain? Tidak ada yang like kami. Tidak ada yang support kami. Kami sempat bingung. Tuhan, kenapa? Apa yang salah? Tapi saya percaya itu tidak salah. Tapi kami tetap tahu. Itu yang Tuhan mau. Bagikan hal yang positif. Bagikan terus. Sehingga saat ini kami melihat banyak orang justru akhirnya berbagi kasih. Orang harus lihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan itu menjadi contoh. Saya kaget ketika ada beberapa Habib yang justru like. Beberapa Habib yang justru bilang terima kasih. Kami melihat Kristus di hidupmu. Saudara, saya mau kasih tahu, ini kesaksian besar. Kadang-kala ketika kita mendiamkan Tuhan di hidup kita, kita ketakutan, kita tidak berani membagikan kasih Tuhan buat orang lain. Kita simpan itu sendiri buat kita. Cukup kita tahu supaya kita dapat berkat di surga. Saudara, saya mau kasih tahu. Saatnya Tuhan mau katakan, izinkan surga turun di bumi. Izinkan surga turun ke bumi. Lewat hidupmu. Supaya orang tahu ada Kristus di hidupmu. Seperti buku yang terbuka. Saya kaget kalau Habib-Habib seperti itu. Orang-orang besar. Mereka ngomong, terima kasih. Kami justru melihat Kristus ada di hidupmu. Kami bersyukur. Tapi justru kita sebagai anak Tuhan, malah orang Kristen yang mencemooh. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Itu sakit. Kita bukan saling mendukung, saling menyupport. Tapi kita justru di situasi ini, kita saling menjatuhkan. Tuhan gak suka. Engkau sedang membuat justru damai sejahteramu sedang hilang. Engkau sudah justru membagikan damai sejahtera orang lain mulai hilang. Tapi hari ini saya mau katakan, buat yang terbaik buat Tuhan. Ketika engkau mau belajar dari jalan Tuhan, cara-cara Tuhan, maka engkau akan lihat. Dan firman Tuhan katakan ada 2 hal yang Tuhan akan berikan. Ketika 4 hal tadi yang kau lakukan, maka 2 hal menjadi bonus dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya 2 hal. Anak cucumu ketika melihat ini, orang tuanya setia, taat buat Tuhan, itu menjadi pegangan buat mereka. Sehingga firman Tuhan katakan, anak cucumu tidak dilupakan. Dan firman Tuhan katakan pertama, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Yang kedua, kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Hari-hari ini justru saya bahagia. Hari ini kami bahagia ketika melihat banyak orang terlibat bagi-bagi makanan di luar. Kami bilang, Tuhan, mereka terpelihara. Yang kami lihat ketika mereka bahagia di sore, yang kami provide untuk malam, untuk mereka, bahkan malam takbiran, malam mereka puasa, kami bagi-bagi untuk mereka buka puasa, untuk mereka sahur. Kami coba lakukan itu. Dan itu luar biasa jadi berkat buat banyak orang. Saudara, sampai akhirnya setiap kali kami lakukan itu, dari Goshennya, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya kaget. Hal-hal seperti itu yang saya dapat. Banyak doa yang kami terima. Justru kebahagiaanmu seperti gelombang kau akan alami. Tuhan akan buat itu banyak hal terjadi di hidupmu. Asal engkau percaya. Tuhan mau lakukan itu semua dalam hidup kita. Yakinlah, Tuhan mau berperkara dalam hidup kita. Izinkan Dia mengajari engkau. Jangan geser Dia dalam hidupmu. Tetap jadi Dia yang utama di hidupmu. Yang kedua, izinkan Dia mengajari hidupmu. Dan yang ketiga, izinkan Dia yang menuntun hidupmu, bahkan memegang kendali hidupmu. Dan izinkan firman Tuhan yang selalu setiap waktu mengasah hidup kita, bukan yang lain. Sehingga berkat Tuhan akan terus melimpah di hidupmu. Dan engkau akan dikatakan orang berbahagia. Bapak Ibu, saya percaya kita semua akan mengalami Tuhan di waktu-waktu seperti ini. Kami tahu sampai Desember kami tetap berbagi. Itu tandanya belum selesai. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu berikut. Tapi kami belajar taat.
Hari ini belajarlah taat buat Tuhan. Setia, lakukan apa yang Tuhan mau. Daripada engkau sering baca WA, daripada engkau sering nonton televisi, daripada engkau sering melakukan hal-hal yang sia-sia, lebih baik engkau setia waktu dengar firman Tuhan. Waktu-waktu seperti ini, engkau pikirkan apa yang di atas yang Tuhan mau. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Itu firman Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan di hidup kita. Dan saya percaya berkat Tuhan akan melimpah. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapak Ibu bisa tunduk kepala bersama dengan saya. Engkau yang tahu apa yang jadi pergumulan hidupmu. Kalau hari ini engkau sedang berjalan di atas badai, kalau saat ini engkau seperti berjalan di atas padang gurun, hari ini engkau melihat seakan di depan semua padang gurun. Hari ini kalau engkau di PHK karena pekerjaan perusahaanmu tutup, hari ini katakan, Tuhan, Engkau yang pegang kendali hidupku, Engkau yang menguasai hidupku, Engkau yang menentukan segala sesuatu dalam hidupku. Hari ini aku mau berserah penuh kepada Tuhan. Engkau berlutut di hadapan Tuhan, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia, dan katakan, ini aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, kalau aku selama ini menggeser Engkau dalam hidupku. Aku lebih utamakan hal-hal yang sia-sia dalam hidupku. Aku lebih ketakutan untuk hal-hal yang sia-sia dalam hidupku. Pekerjaanku aku lebih mengutamakan daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan bikin engkau kehilangan pekerjaan. Hari ini katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mau setia duduk di kaki Tuhan dan menikmati engkau di setiap waktu-waktu hidupku. Sehingga aku dikatakan orang yang berbahagia. Sehingga damai sejahtera itu akan melimpah dalam hidupku. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan aku bisa membagikan itu kasih Tuhan buat orang lain. Dan mereka mengalami damai sejahtera yang sama seperti yang kami mengalami. Tuhan, Engkau berkati setiap kami, Tuhan. Bimbing setiap anak-anak-Mu hari ini. Ajari kami mengerti rencana-Mu di hidup kami. Berkati kami satu persatu yang bergumul tentang sakit penyakit, yang bergumul tentang pergumulan tentang masalah ekonomi, pergumulan tentang sebentar harus bayar kontrakan pakai apa. Hari ini hamba berdoa, Tuhan, Kau buka tingkap-tingkap langit, karena Kau bisa membuat air keluar dari batu. Itu bisa terjadi di hidup kami. Yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, bisa terjadi dalam hidup kami. Ketika kami menaruh Engkau penting dalam hidup kami, bukan yang lain, maka kami akan diajari berjalan di atas air, melihat semua yang tidak mungkin terjadi di depan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dan tolong kami untuk selalu setiap waktu menikmati Engkau. Sehingga kami terus menikmati damai sejahtera-Mu di hidup kami.